Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah klasik yang jujur aja epik banget. Ini soal kecerdikan sosok legendaris Abu Nawas. Coba bayangin deh situasi kayak gini. Ada seorang penasihat istana yang udah sepuh banget dan pengen buru-buru pensiun. Tapi rajanya nolak keras, kecuali si penasihat ini bisa nemuin pengganti yang level cerdasnya sama kayak dia. Terus buat nyaring ribuan pelamar, penasihat ini bikin semacam sayembara yang ujiannya itu rasanya mustahil banget buat dipecahin. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Saya mau lempar 4 teka-teki sayembara ini ke kalian. Persis kayak yang ditanyain si penasihat istana. Coba tes, kalian bisa tebak nggak sebelum kita bongkar jawaban jeniusnya Bu Nawas? Pertanyaannya, apa yang paling benar? Apa yang paling menipu? Apa yang paling menguntungkan? Dan apa yang paling berharga di dunia ini? Kedengarannya simpel kan? Tapi percaya deh, pertanyaan ini sukses bikin orang-orang paling pinter di zaman itu angkat tangan. Nah, buat ngejawab itu semua, ini rute pembahasan kita hari ini. Pertama, sayembara 4 pertanyaan sulit. Terus, kebenaran mutlak adalah kematian. Ketiga, penipu terbesar adalah dunia. Keempat, keuntungan sejati melalui dakwah. Kelima, harta paling berharga yaitu surga. Dan terakhir, hikmah meninggalkan ambisi duniawi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sayembara 4 pertanyaan sulit. Jadi, ada satu pemuda kaya raya, ambisius banget, dan haus akan jabatan istana. Dia datang jauh-jauh nemuin Abu Nawas, niatnya minta kunci jawaban sayembara itu. Abu Nawas sih setuju aja buat bantu, tapi ada syarat tegasnya. Pemuda ini nggak bisa bayar pakai kepingan emas atau hartanya. Dia harus bayar pakai waktu dan dedikasi. Ini pelajaran pertama kita ya teman-teman. Ilmu sejati atau kebijaksanaan itu sama sekali nggak bisa dibeli pakai uang. Harus ditebus pakai kesabaran dan pengorbanan. Sekarang coba kita lihat syarat pertamanya yang benar-benar menguras tenaga. Buat dapat satu jawaban aja dari teka-teki pertama, si pemuda ini disuruh Abu Nawas buat i'tikaf, alias berdiam diri dan ibadah full di masjid. Gak tanggung-tanggung, 3 hari penuh tanpa putus. Ini bukan sekedar tes fisik sih, tapi lebih ke ngebersihin niat dulu sebelum dia pantas nerima ilmunya. Masuk ke bagian kedua, kebenaran mutlak adalah kematian. Setelah 3 hari ngurung diri buat ibadah, pemuda ini akhirnya dapat jawaban pertama. Sesuatu yang paling benar adalah kematian. Yang bikin jawaban Abu Nawas ini dalam banget adalah logikanya. Coba pikirin deh, gak peduli apa keyakinan kita, status sosial kita, entah kita ini konglomerat atau orang biasa, kematian itu satu-satunya realitas pasti yang disetujui sama semua manusia tanpa terkecuali. Semua orang sepakat kalau kematian itu pasti bakal datang. Bener banget kan? Lanjut ke bagian ketiga. Penipu terbesar adalah dunia. Si pemuda jelas makin semangat dong minta jawaban kedua. Tapi harganya sekarang jauh lebih gila. Dia wajib ngikutin kesehariannya Abu Nawas selama 40 hari penuh. Di masa-masa ini, dia digembleng ilmu agama dan akhlak habis-habisan. Terus pas nyampe di hari ke-40, kesombongannya yang dulu ngejar gengsi itu tiba-tiba luntur gitu aja. Dia berubah drastis jadi sosok yang super santun dan rajin banget ibadahnya. Nah, setelah 40 hari berproses, baru deh Abu Nawas ngasih tahu apa penipu terbesar itu. Jawabannya, dunia. Kenapa dunia disebut rajanya penipu? Logikanya tuh benar-benar nampar kita. Gini, kalau ada orang nipu kita sekali, di kesempatan kedua kita pasti udah waspada dong. Tapi dunia itu terus-terusan ngecoh dan ngancurin manusia berkali-kali sampai akhir zaman. Dan anehnya, kita tetap aja sibuk ngejar kesenangan semu, lupa sama akhirat, dan gak benar-benar kapok. Poin krusialnya ada di kutipan legendaris Abu Nawas ini. Harta yang kita bawa ke alam kubur itu hanya selembar kain kafan. Ini tuh benar-benar peringatan keras soal hikmah dunia yang menipu. Sering banget kan kita kerja banting tulang siang malam, ngehalalin segala cara cuma buat sukses dan mewah di dunia. Padahal ujung-ujungnya properti terakhir yang benar-benar jadi milik kita secara harfiah ia cuma selembar kain putih itu. Oke, kita masuk bagian keempat. Keuntungan sejati melalui dakwah. Buat dapetin jawaban ketiga soal hal paling menguntungkan, level ujiannya naik drastis. Syaratnya 4 bulan. Ya, selama 4 bulan penuh, si pemuda nggak cuma belajar, tapi harus ikut turun berdakwah bareng Abu Nawas. Waktu yang lumayan lama ini sukses bikin karakternya makin bersih, ilmunya makin dalam, hatinya makin baik, dan yang paling penting, panca inderanya benar-benar dijaga ketat dari godaan maksiat duniawi. Sukses ngelewatin ujian 4 bulan itu, dia akhirnya dapat jawaban ketiga. Sesuatu yang paling menguntungkan itu ternyata adalah mengajak pada kebaikan
alias berdakwah. Ini sejalan banget sama Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Mengajak orang lain ke jalan yang benar itu ibarat investasi spiritual tanpa batas. Benar-benar ngasih keuntungan sejati buat jiwa kita. Sekarang bagian kelima. Harta paling berharga yaitu surga. Secara mental dan spiritual, pemuda kita ini udah matang banget dan siap nerima jawaban pamungkas buat hal paling berharga di dunia. Jawabannya adalah surga. Kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat 111, Allah itu sampai menukar harta dan jiwa orang-orang beriman dengan surga. Ini bukti nyata betapa berharganya surga. Sampai-sampai sang pencipta sendiri yang mau bikin transaksi sama hambanya cuma buat ngasih surga itu ke mereka. Terus nih, buat ngasih gambaran seberapa luar biasanya surga, Abu Nawas ngasih satu analogi yang mengejutkan banget di cerita ini. Katanya, saking indahnya surga, seandainya ada setetes aja air liur bidadari jatuh ke bumi, itu bakal ngubah seluruh lautan di dunia yang asin jadi manis. Bayangin coba, metafora ini bener-bener nunjukin kalau surga itu nilainya sama sekali nggak bisa dibandingin sama seisi dunia. Dan akhirnya kita nyampe di puncak pembahasan kita. Bagian ke-6, hikmah meninggalkan ambisi duniawi. Setelah berbulan-bulan dedikasi penuh, pemuda itu akhirnya megang 4 kunci jawaban sayembara. Kita rekap cepat ya. Pertama, kematian adalah yang paling benar. Kedua, dunia adalah penipu terbesar. Ketiga, dakwah adalah hal paling menguntungkan. Dan keempat, surga adalah harta yang paling berharga. 4 pilar ini jelas bukan cuma contekan buat sayembara, tapi benar-benar fondasi moralitas kehidupan. Kisah ini ngasih lihat transformasi psikologis yang keren banget. Si pemuda yang awalnya datang dengan gaya sombong, gila hormat, dan haus jabatan, sekarang berubah 180 derajat. Dia jadi pribadi yang tawadu atau rendah hati banget, fokusnya cuma ibadah, dan benar-benar ngebuang jauh semua sisa ambisi duniawinya. Ini nih puncak emosionalnya. Pas Abu Nawas nanya apakah dia masih mau jadi pejabat istana, si pemuda dengan mata berkaca-kaca nolak mentah-mentah. Dia bilang, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia ini sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah." Dia sadar kalau dulu dia udah terlena, dan sekarang dia justru nolak posisi prestisius yang dari awal bikin dia mulai perjalanan ini. Ujung ceritanya penuh ironi sih. Sang penasihat istana yang tadinya ngebet banget pengen pensiun, ujung-ujungnya terpaksa harus tetap ngejabat karena secara teknis gak ada satupun yang datang buat menangin sayembara itu. Lah terus si pemuda kemana? Dia, satu-satunya orang di luar sana yang punya kunci jawabannya, malah milih pulang kampung dan ngabisin hidupnya jadi orang alim yang rajin sedekah di desanya. Nah, sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kalian renungin. Kalau kita udah tahu persis dunia ini adalah penipu terbesar yang cuma nawarin ilusi, lalu ambisi duniawi apa yang masih terus kalian kejar dan ngecoh kalian setiap harinya? Coba dipikir-pikir lagi deh. Oke, makasih banyak udah nemenin saya ngebedah kebijaksanaan Abu Nawas di sesi kali ini. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa.